Ibnu Abi Al-Ja'ad rahimahullah berkata, sesungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Jadi maksudnya banyak sekali musibah, permasalahan akan terpecahkan justru dengan sedekah itu. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, tidaklah saya mengetahui suatu biji yang mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Ya, artinya tidak ada amal yang bergunung-gunung pahalanya dibandingkan dengan sedekah, walaupun sedikit kita keluarkan. Sampai sebagian ulama salaf itu ada yang keluar, itu kalaupun dia tidak punya apa-apa, maka dia hanya keluarkan, diambil apa di rumahnya, seperti bawang. Bawang aja dibawa pulang sama dia. Dibawa keluar maksud saya. Kemudian ditanya oleh orang sekitarnya, kenapa anda bawa-bawa bawang? Dia bilang, saya ingin sedekah. Saya tidak punya kecuali ini saja pada hari ini. Ya. Asy-Syu'bi berkata, dan ini sebuah kaidah dasar dalam bersedekah ya, sehingga kita perlu fahami dan ubah persepsi kita kalau tidak seperti ini. Beliau mengatakan, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada fakir miskin yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Artinya, dia harus betul-betul menunjukkan, kalau kita ini harus menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita lebih butuh dengan sedekah itu daripada fakir miskin. Kita tahu bagaimana butuhnya fakir miskin dengan sedekah itu, mereka butuh minta untuk makan, untuk minum segala macam, ya. Dan bagaimana pada saat mereka butuh itu, dan kalaupun kita bisa bayangkan kita di posisi mereka, dan semoga tidak ya, kalau kita di posisi mereka yang miskin dan kelaparan, butuh sekali dibantu, bagaimana perlunya kita, maka beliau mengatakan harusnya orang yang sedekah merasa lebih penting dan lebih butuh dengan sedekah daripada orang miskin itu. Karena dengan dia bersedekah pada fakir miskin akan dibawa ketimbangan amal dia pada hari kiamat. Ini sebuah nasihat yang luar biasa gitu. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketemu lagi teman-teman sekalian di majelis ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhlaskan niat kita dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, serta memudahkan juga kita untuk mengamalkan. Satu hari lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur, maksimalkan kepada tujuan kita diciptakan yang Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdi, tunduk dan patuh kepadaku. Maka isi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah. Dari wajib ke sunnah, sunnah ke wajib, sunnah ke sunnah. Semua kita sibuk dari hal-hal yang boleh, ya, yang kita boleh nikmatin kepada yang boleh lainnya. Perintah kepada perintah yang lainnya. Dan tentu kita menjauhi semua yang dilarang. Apakah itu haram dan juga makruh. Sehingga kita menjadi orang yang paling patuh dan tentu paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan itu tentu semua janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dapatkan dari rezeki, keberkahan, keselamatan dunia akhirat, ketinggian derajat dan seterusnya. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kemerdekaan, persatuan, kesatuan negeri kita. Allah berikan tunjuk kepada para pemimpin untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Serta juga para masyarakat untuk gotong royong menjaga nikmat yang besar ini, sehingga akhirnya kita sama-sama menjadi contoh bagi negeri-negeri yang lainnya. Serta semoga sebagaimana Allah menyatukan kita di dalam majelis ini, Allah juga satukan kita di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan bedah buku kita, yaitu 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh, yang ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi, hafizahullah. Dan kita masih di amal kedua, yaitu amal keluarga. Dan di amal keluarga ini bermula dari ide ke-25. Yaitu, saya ulangi lagi dan mengingatkan, ide ke-25 adalah bagaimana mengajak keluarga agar beribadah bersama-sama, mengharuskan mereka dan membiasakan mereka di atas kegiatan tersebut. Seperti memerintahkan mereka agar mendirikan sholat, bertanya kepada mereka tentang sholat itu, memonitor siapa yang melalaikannya, menghukum siapa yang berusaha melepaskan diri darinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholah, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat.
Dan bagaimana Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis salati hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat pada saat umur mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Dan pukul mereka pada saat mereka berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaja'. Dan pisahkan mereka di ranjang. Juga bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang suami istri. Ya, rahimallahu rajulan qama min al-laili fa shalla. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang niat ingin sholat di malam hari, wa aikadha imra'atahu. Lalu dia juga membangunkan istrinya. Fa in abat nadaha fi wajhihal ma'. Kalau istrinya menolak maka dia sedikit percikan air di wajahnya. Wa rahimallahu imra'atan qamat min al-laili fa shallat. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun untuk mengerjakan sholat malam. Kemudian wa aiqadat zaujaha, lalu dia ikut membangunkan suaminya. Fa in aba nadahat fi wajhihi alma, maka dia pun memercikkan air di wajahnya. Dan ini keromantisan yang luar biasa karena kita sama-sama mengerjakan ibadah dan menghadap kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru pada hal-hal yang melanggar agama. Kemudian juga beliau mengatakan mendorong keluarga agar mengamalkan amal-amalan sunnah seperti sholat witir, sholat duha, sholat-sholat sunnah lainnya. Seperti sholat sunnah rawatib atau yang melekat di sholat wajib dan sunnah. Dan menyediakan hadiah, juga insentif bagi mereka yang masih kecil, yang belum balik sebagai motivasi. Dan kalau sudah balik, itu motivasinya adalah janji yang Allah telah janjikan seperti surga, balasan derajat yang tinggi, dan juga menanamkan itu adalah sebuah kewajiban. Juga sudah kita bahas poin ke-26, masalah puasa bersama yang diikuti oleh semua anggota keluarga. Tidak dalam puasa wajib saja, tapi termasuk puasa-puasa sunnah. Seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulannya, 6 hari bulan Syawal, hari Ashura, 10 Muharram, hari Tasu'a, 9 Muharram, hari Arafah, ya untuk selain jemaah haji, serta puasa Daud. Mana saja yang bisa, maka kita motivasi untuk berpuasa bersama-sama. Sehingga kita pun tidak sendirian, karena bersama dengan anggota keluarga. Riwayat Ubayy bin Muawwidh radhiyallahu anha sudah kita sampaikan pada masa itu, saya ingatkan saja. Arsala Rasulullah SAW ghadata Ashura'i ila Quran Ansar. Rasulullah SAW pernah mengirim utusan ya, untuk ke kampung-kampung kaum Ansar untuk mengumumkan ya, yang berada di sekitar Madinah pada hari Ashura. Allati hawlal Madinah, man kana asbaha sha'iman falyutim shawmah. Siapa yang tiba pagi hari ini lagi masih puasa, belum makan, maka dia sempurnakan puasanya. Wa man kana asbaha muftiran falyutim baqiyata yaumi. Dan barang siapa sudah terlanjur sarapan, makan pagi, tetap dia puasa sisa harinya. Fakunna ba'da dzalika nasumu. Setelah itu kami pun sibuk menjaga puasa Ashura itu. Wa nusawwimu sibyanana as-sighara minhum insyaallah. Dan kami juga mengajak dan membiasakan anak-anak kecil kami untuk berpuasa dengan izin Allah. Wa nadhhabu ila al-masjid. Dan kami membawa mereka ke masjid. Fa naj'alu lahumul lu'bata minal ihn. Dan kami pun membuatkan mereka mainan dari kapas ya. Maksudnya untuk mereka bisa bermain. Fa'idha baka ahaduhum ala ta'ami a'tainaha iyyahu 'inda al-iftar. Dan kalau mereka pun menangis, anak-anak kecil itu, maka kami memberikannya nanti pada saat buka puasa. Jadi ini sudah pernah kita jelaskan ya, jangan sampai kita membiasakan anak kita dengan istilah puasa setengah hari. Karena itu tidak ada dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa menyediakan hadiah juga bagi anak-anak yang berhasil berpuasa full dari azan subuh sampai maghrib. Kemudian juga ada amalan keluarga yang ke-27 dan ini membentuk keluarga yang soleh adalah menyediakan buka puasa bagi orang-orang yang sedang puasa. Baik itu di rumah, di masjid, di komplek, perkampungan, komplek perkampungan orang-orang miskin. Semua anggota keluarga ikut terlibat di dalamnya. Kaum wanita memasak, kaum laki-laki membagi dan mendudukan. Ini juga sudah kita sebutkan keutamaan membuka puasakan orang. Yang ke-28 idenya adalah mengadakan safar ibadah ke Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Aqsa di Palestina. Dan kita berdiam diri beberapa waktu di sana, terutama di bulan Ramadan. Dan ini juga sudah kita jelaskan ya, bagaimana keutamaan sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang luar biasa. Masjid Haram 100.000, Masjid Nabawi 1.000, dan juga Masjid Aqsa sekitar 250 pahala.
Ke-29, idenya menggugah semangat bersaing di antara anak-anak laki-laki dalam urusan kehadiran ke masjid dan kesungguhan untuk mendapatkan saf pertama, menyiapkan catatan bagi mereka dalam hal ini, yang mendapatkan catatan tertinggi mendapatkan hadiah dan yang terendah diingatkan atau dihukum. Bisa juga melibatkan imam masjid dalam memuji anak yang menang, menghargainya dan mendoakannya. Jadi untuk anak laki-laki dibiasakan agar mereka mau ke masjid. Akhirnya mereka juga mengejar saf pertama. Dari kecil mereka sudah dibiasakan. Ya. Ini juga sudah kita jelaskan. Yang ke-30, keluarga ikut dalam ibadah yang semua kaum muslimin dan muslimat dianjurkan untuk menghadirinya. Seperti sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, minta turun hujan. Sekalipun kaum muslimah sedang berhalangan, tetap dianjurkan untuk hadir menyaksikan kebaikan ini. Sebagaimana Ibnu Abbas berkata, karena Rasulullah SAW ya'muru banatahu wa nisa'ahu an yakhrujna fil idain. Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan anak-anak perempuan beliau dan para istri beliau agar keluar menghadiri 2 sholat hari raya. Nah, sampai sini kita bahasan pada Kamis yang lalu. Dan sekarang insya Allah kita coba masuk ke ide ke-31. Dan ini 31 dan 32 ini sama, ya. Yaitu bagaimana kita membiasakan dan menghidupkan sifat kedermawanan, bersedekah di tengah-tengah keluarga. Dari sekarang, kalau Anda masih punya anak kecil, ataupun anak sudah besar, remaja, tetap Anda coba latih, buat sebuah pelatihan di rumah, untuk memberikan kepada mereka sesuatu, tetapi bukan untuk mereka konsumsi sendiri. Mungkin selama ini Anda siapkan makanan, ini kursinya si fulan, anak Anda misalnya ini porsi makanannya atau ini piringnya. Mereka sudah saling tahu. Itu mungkin sudah umum orang lakukan. Tapi yang belum umum adalah bagaimana kita memberikan makanan yang sebenarnya tiba di tangan anak kita yang pertama, itu jatahnya anak kedua. Yang kita berikan kepada anak kedua, jatahnya anak ketiga. Yang kita berikan anak ketiga, jatahnya anak pertama. Sehingga mereka ini kita katakan, ini kita berikan, katakan kepada si abang atau si kakak yang paling tua, ini berikan kepada adik kamu. Yang kedua misalnya. Yang kedua, kemudian dia berikan. Memberi ini sudah sebuah pendidikan, agar dia punya sifat dermawan. Walaupun sebenarnya dia hanya menyampaikan saja, gitu kan. Yang kedua kita kasih, berikan kepada adikmu yang nomor 3. Dia memberikan. Kita berikan kepada yang ketiga, kita katakan, berikan kepada kakakmu yang sulung, yang nomor 1. Jadi mereka itu sudah terbiasa untuk memberi haknya orang lain. Itu pertama. Atau memang sengaja Anda berikan makanan, Anda berikan masing-masing di mejanya, fulan, lalu Anda mengatakan, sekarang Abi atau Umi, atau dua-duanya, Abi dan Umi mau melihat kalian saling berbagi dan bertukar makanan. Misal, si A, si B, si C ini 3 anak kita, yang satu kita berikan nasi dengan daging sapi misalnya. Yang kedua kita berikan dengan ayam. Yang ketiga kita berikan dengan misal contoh ikan. Tapi kita sudah atur porsinya, di mana kalaupun dia berbagi dengan saudaranya, maka sudah masih tetap cukup porsi dia. Contoh misalnya kita berikan sebagai pengganti, sebagai tambahan 1 potong ayam, itu menjadi 2 potong ayam. Sebagai tambahan dari 1 potong daging rendang misalnya dengan 2 potong daging. Sebagai tambahan misalnya 1 potong ikan dengan 2 potong ikan. Nah, nanti kita akan katakan, sekarang Abi dan Umi atau ayah sama ibu atau apalah Anda dipanggil di rumah ya, mau melihat kalian berbagi. Coba bagi lauknya misalnya. Kalaupun nasinya berbeda, misal yang A menggunakan nasi merah, yang B menggunakan nasi kuning, misalnya yang C menggunakan nasi putih, tetap juga Anda meminta agar dia menyendok dan berbagi. Gitu kan. Bahkan dia berbagi sebelum dia memakannya. Dan di sini Anda bisa support mereka. Ya. Anda pun menunjukkan suami istri di hadapan mereka. Misalnya si suami makan nasi kuning, misalnya si istri makan nasi putih misalnya. Dan Anda tunjukkan seperti ini. Abi dan Umi berbagi. Kebetulan Anda si suami punya rendang misalnya 2. Dan si istri memiliki 2 potong ayam. Kemudian di depan mereka Anda praktekkan itu. Anda si suami memberikan sepotong rendang kepada istrinya, istrinya memberikan sepotong ayam kepada suaminya misalnya. Nah seperti itulah. Nah ini akan membuat mereka melakukannya dan ini Anda rutinkan, sehingga mereka terbiasa, gitu kan. Di saat Anda lagi mengajak mereka untuk beli pakaian,
berikan kesempatan pada anak-anak untuk membeli untuk saudaranya. Misalnya, semua anak-anak bisa Abi kasih dan Umi kasih kesempatan untuk beli hadiah buat adiknya atau buat kakaknya. Kita kembali kepada 3 anak tadi misalnya, si A, si B, dan si C. Maka selain mereka beli hajatnya, misalpun kalau mereka sudah remaja, kalau anak-anak saya sarankan Anda yang memilihkan gitu ya. Jadi kalau sudah remaja, Anda mengatakan pada mereka, silakan beli hajatnya, budgetnya misalnya contoh 500.000 rupiah. Maka belanjalah mereka masing-masing. Kemudian Anda mengatakan, sekarang Abi memberikan dan Umi budget lagi 200.000 khusus untuk belikan untuk saudaranya. Biarkan mereka yang memilih, mereka memberikan hadiah. Sehingga hidup suasana terbiasa memberi. Kalau tidak, syaitan akan masuk dan berusaha untuk membuat saudara pun pelit dengan saudaranya. Baik makanannya, baik minumannya. Kadang-kadang berantem hanya karena minumannya diminum oleh saudaranya. Atau makanannya dimakan misalnya. Atau dia beli pakaian, dia tidak ingin bersaing dengan saudaranya. Nah ini, atau disaingi misalnya. Maka ini semua hal-hal yang perlu sekali untuk diperbaiki tentunya ya. Ini poin yang jangan sampai luput ya dari kita. Nah, melatih keluarga terbiasa sedekah ini adalah amal yang sangat baik ya. Bahkan seingat saya ada sebuah riwayat Tirmidzi yang berbunyi kata Nabi SAW, mudahkan semua urusan kalian dengan sedekah. Mudahkan semua urusan kalian dengan sedekah. Biasakan orang yang dermawan itu subhanallah, dicintai oleh Allah, mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan ganti rezeki yang berlipat, dan dicintai oleh manusia. 4 hal berkumpul pada seseorang. Ya. Bahkan di surga ada pintu gerbang khusus sedekah. Itu luar biasa. Ya. Jadi Anda dicintai oleh Allah, Anda akan dapat pahala, Anda akan dapat gantinya, dan Anda akan dicintai oleh manusia. Tidak ada orang yang dermawan tuh dibenci oleh manusia. Semuanya orang suka dengan orang dermawan, walaupun mungkin dia secara fisik kurang. Itu luar biasa. Nah di sini di poin ke-31, penulis coba memberikan kepada kita ide amal keluarga tentang masalah kedermawanan ini. Saya bacakan di halaman 42, kata penulis di poin ide ke-31, melatih keluarga untuk bersedekah dan memberi di jalan Allah, membantu kaum fakir miskin dari harta yang Allah berikan. Saat bapak melihat seorang miskin atau fakir, dia memberi seorang anak uang dan memintanya agar memberinya atau memberikannya kepada si fakir atau si miskin, dan mengingatkannya agar berharap pahalanya dari Allah. Demikian keluarga dilatih untuk cinta memberi, membantu, dan bersedekah di jalan Allah. Yang laki-laki kepada laki-laki, yang wanita kepada wanita. Ini sudah kita berikan tadi. Mohon maaf. Sarannya dan anjurannya bagaimana? Membiasakan dan menghidupkan sifat kedermawanan itu penting sekali. Saya dapat informasi ada seorang teman datang dan bertemu dengan saya. Dan dia menceritakan sesuatu yang saya pun tidak terfikir sebelumnya. Dia kalau hari Sabtu dan Ahad punya satu program khusus dengan keluarganya. Yaitu mereka membawa sembako atau apa sajalah pakaian yang kira-kira mereka mampu untuk bawa. Mereka naik mobil, tujuan mereka bukan ke mall, bukan jalan ke mana lah ya, misalnya ke tempat masyarakat, tapi mereka luar biasa. Mereka taruh sembako itu di mobil lalu mereka jalan saja. Misalnya menuju dari Jakarta ke Jawa Barat, lalu mereka jalan saja tidak ada tujuan. Ini bahasa langsung orangnya kepada saya ya. Kemudian mereka kalau lihat misalnya keluar dari satu pintu tol yang mereka tidak tahu, mereka masuk ke perkampungan, lalu mereka lihat ada jalan misalnya, mereka bisa masuk, mobil bisa, mereka masuk. Lalu menemui masyarakat yang ada di sana. Kemudian mulailah mereka berbagi dengan masyarakat tersebut. Jadi ibu atau si istri, si suami atau ayah, anak-anak, semua setiap Sabtu Ahad itu sibuk begitu. Sehingga apa yang terjadi? Si suami istri dan anak-anaknya betul-betul memiliki sifat sosial yang sangat luar biasa. Orang-orang seperti ini mungkin nanti juga akan membangun yayasan sosial, akan peduli dengan apapun yang dibutuhkan oleh manusia, bukan cuma kaum muslimin. Ya, termasuk misalnya keadaan sekarang yang ada di Gaza, ya, yang apa yang sedang terjadi itu luar biasa itu, ya. Itu harusnya memang menjadi satu poin yang harus kita biasakan keluarga kita, ya. Karena kalau sekali Anda tidak biasakan di keluarga ini, maka akan terlahirkan sifat pelit dan perhitungan. Mereka sulit sekali untuk berbagi. Ya. Baik, selanjutnya masih sama, kita nanti akan lebih jelaskan syarahnya ya.
di ide ke-32 karena masih dua ide ini dua-duanya berhubungan dengan sedekah. Kalau tadi membiasakan mereka untuk berbagi dengan orang-orang fakir. Kemudian selanjutnya nomor 32 menyediakan kotak amal yang sedap dipandang untuk mengumpulkan sumbangan sebagai partisipasi dalam usaha-usaha kebaikan. Kotak ini diletakkan di tempat yang sesuai di rumah dan kepala rumah mengajak anggota rumah untuk mengisinya. Kotak ini terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian untuk pembangunan masjid, ada bagian untuk kepentingan dakwah kepada Allah, ada bagian untuk mencetak buku-buku Islam, ada bagian untuk membantu anak-anak yatim, dan ada bagian untuk kepentingan kebaikan dan dakwah lainnya. Bila ada tamu yang berpartisipasi dengan mengisinya, maka itu adalah kebaikan. Kotak ini dibuka dalam waktu tertentu dan disaksikan oleh semua pihak, dihitung bersama, diserahkan kepada pos penerima secara bersama untuk menumbuhkan kebersamaan dalam kebaikan di antara mereka. Nah, saya melihat ini juga poin kami pun ya, saya pun belum menetapkan ini. Tapi kita bisa mencobanya, saya pun insya Allah akan coba gitu kan. Poin ini sangat menarik, bagaimana kita di antara hiasan yang kita letakkan di rumah, mungkin ini sedikit agak mengganjal, tapi kita bisa mencobanya. Kita meletakkan kotak amal. Kita tulis misalnya di kotak amal itu, masjid, bantuan masjid. Sebelahnya anak yatim. Kan biasa kita lihat itu di masjid ada seperti itu ya. Tapi mungkin tidak harus sebesar kotak amalnya masjid. Semua anggota keluarga kita sarankan agar setiap hari memberi. Kalau anak-anak itu memang belum memiliki harta, maka bisa orang tuanya yang kasih. Ini nak, hari ini ya, buat masjid kasih sekian, buat anak yatim kasih sekian, buat para dai kasih sekian, misal contoh ya. Buat para janda-janda yang susah kasih sekian. Anggaplah 3-4 kotak amal yang Anda setiap hari kasih ke anak-anak, suruh masukin kotak amal itu. Mereka menerima dan memasukkan saja sudah satu pendidikan yang luar biasa. Di akhir bulan, Anda misalnya sudah punya target, Anda ingin sedekah buat masjid 10 juta, 5 juta rupiah, 3 juta rupiah, 1 juta rupiah. Itulah yang Anda bagi per hari dan dikasih ke anak-anak untuk masukkan. Apakah itu 1.000 rupiah per 1.000 rupiah misalnya kan. Kalau 1.000 rupiah yang baru itu, satu blok biasanya 100.000 kan gitu. Karena 1.000 kali 100 gitu kan. Atau yang 2.000 rupiah, atau yang 5.000 rupiah, atau yang 10.000 rupiah, 20.000 itu terserah Anda. Tapi Anda misalnya punya budget untuk sedekah setiap bulan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keempat amal ini, misalnya masjid, rumah anak yatim, janda-janda yang tidak mampu, misalnya para dai-dai di jalan Allah. Anda punya target budget 1 juta, atau 10 juta, atau 100 juta, tergantung bagaimana antara Anda sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Anda pecah uang itu dan Anda berikan kepada anak-anak Anda setiap hari. Anda usahakan mereka masukkan ke dalam kotak itu. Sehingga ini sangat baik ya. Melatih mereka terbiasa sedekah setiap hari. Atau mungkin ada di antara anak-anak kita diberikan uang oleh tamu misalnya datang. Biasanya kan juga ada tamu datang terus anak-anak pemilik rumah dikasih uang. Maka mereka sudah tahu biasanya situ letakkan kotak amal, maka mereka sudah memberikan. Itu sangat baik. Ya, saya rasa ide yang sangat baik. Jadi tidak selamanya persepsi itu kotak amal hanya ada di masjid, tapi di rumah pun perlu ada. Dan ini penting sekali. Berhubungan dengan masalah dua poin ini, kita akan coba tambahkan penjelasan-penjelasan yang menarik, yang mudah-mudahan ini lebih memotivasi kita untuk memulai ide ini dan menanamkannya buat diri kita dan juga keluarga. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, beliau mengatakan sesungguhnya amal-amal itu saling berbangga-bangga diri. Lalu sedekah berkata, di antara amal-amal lain, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, sholat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu kepada pintu sang Raja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan Raja tersebut. Jadi maksudnya beliau memberikan gambaran betapa luar biasa kedudukan sedekah itu, sampai beliau membagi mengatakan sholat akan menyampaikan setengah perjalanan, puasa menyampaikan sampai ke pintu gerbang raja, dan yang menyampaikan ke raja itu langsung adalah sedekah. Ibnu Abi Al-Ja'ad rahimahullah berkata, sesungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Jadi maksudnya banyak sekali musibah, permasalahan akan terpecahkan justru dengan sedekah itu. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, tidaklah saya mengetahui suatu biji yang mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Ya, artinya
Tidak ada amal yang bergunung-gunung pahalanya dibandingkan dengan sedekah, walaupun sedikit kita keluarkan. Sampai sebagian ulama salaf itu ada yang keluar, itu kalaupun dia tidak punya apa-apa, maka dia hanya keluarkan, diambil apa yang di rumahnya, seperti bawang. Bawang aja dibawa pulang sama dia. Dibawa keluar maksud saya. Kemudian ditanya oleh orang sekitarnya, kenapa Anda bawa-bawa bawang? Dia bilang, saya ingin sedekah. Saya tidak punya kecuali ini saja pada hari ini. Ya. Asy-Syu'bi berkata, dan ini sebuah kaidah dasar dalam bersedekah ya, sehingga kita perlu fahami dan ubah persepsi kita kalau tidak seperti ini. Beliau mengatakan, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada fakir miskin yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Artinya, dia harus betul-betul menunjukkan, kalau kita ini harus menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita lebih butuh dengan sedekah itu daripada fakir miskin. Kita tahu bagaimana butuhnya fakir miskin dengan sedekah itu, mereka butuh minta untuk makan, untuk minum segala macam, ya. Dan bagaimana ya pada saat mereka butuh itu, dan kalaupun kita bisa bayangkan kita di posisi mereka, dan semoga tidak ya, kalau kita di posisi mereka yang miskin dan kelaparan, butuh sekali dibantu, bagaimana perlunya kita, maka beliau mengatakan harusnya orang yang sedekah merasa lebih penting dan lebih butuh dengan sedekah daripada orang miskin itu. Karena dengan dia bersedekah pada fakir miskin akan dibawa ketimbangan amal dia pada hari kiamat. Ini sebuah nasihat yang luar biasa gitu ya. Persepsi yang harus kita tanamkan dalam diri kita berhubungan dengan sedekah. Jadi berbeda dengan apa yang sebagian orang memandang orang-orang miskin yang minta itu adalah orang yang butuh dengan kita. Itu keliru. Bukan mereka yang butuh. Kemudian Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah, seorang ulama juga mengatakan, barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi statement tentang sebuah persepsi yang luar biasa. Ya. Yaitu bagaimana dengan melihat dan memandang orang yang menerima sedekah, yang kita keluarkan dari uang, dari makanan, dari minuman, dan segala macam, yang kita kasih. Ya. Orang yang kita kasih itu. Bahwasanya dia lebih berhak untuk kita hormati. Lebih berhak untuk kita muliakan. Bukan kita justru yang dimuliakan. Kan sebagian orang kalau dia memberikan bantuan, dia merasa dia yang ya, harus dihormati dan dimuliakan. Di sini persepsinya para ulama salaf beda. Al-Laits bin Sa'ad mengatakan, kalau ada orang yang menerima sedekah dari atau hadiah, maka hak dirinya, dia lebih pantas aku hormati daripada aku dihormati oleh dia. Kenapa? Karena dia telah menerima sedekah. Kan bisa saja dia tolak, dia tidak mau terima. Sehingga mereka tidak catat sebagai amal kita yang kita panen pada hari kiamat. Sehingga tidak bisa menjadi penyebab bertambahnya, misalnya bertambahnya, sedekah, ya, bertambahnya harta kita. Karena kita dengan sedekah kan bertambah harta kita. Kan gitu. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata kepada orang-orang yang menerima sedekah, mereka itu membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun. Tanpa upah sedikit pun. Betul-betul luar biasa. Jadi mereka melihat orang-orang yang membawa sedekahnya itu adalah orang-orang yang sedang membawa sedekah itu. Misalnya kita sedekah 1 juta atau 10 juta rupiah. Melalui mereka lah dibawa ketimbangan amal. Karena kalau tanpa mereka tidak bisa dibawa ketimbangan amal hari kiamat. Yang akan kita panen. Dan kita akan sangat gembira melihatnya. Mendidikan derajat kita di surga. Memberikan fasilitas yang khalidina fiha. Kekal selamanya. Itu luar biasa. Ya. Sehingga mereka pun meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu persepsi para ulama salaf dalam sedekah. Jadi kita merasa kita lebih butuh daripada orang miskin tersebut. Dan Ali bin Abi Thalib juga mengajarkan kepada kita sebuah statement menarik. Ini sering saya ulangi dan saya jadikan sebagai prinsip hidup saya dalam masalah harta yang Allah amanahkan ini. Beliau mengatakan, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Justru makin dekat dengan kerabat, justru makin berbagi dengan mereka. Kemudian memperindah jamuan untuk tamunya. Kalau dia biasa cuma hidangkan roti biasa dengan air putih misalnya, atau cuma air putih, sekarang sudah lebih baik dia hidangkan yang lebih baik minumannya dan makanannya. Lebih kaya lagi, lebih bagus lagi jamuannya. Ya, sampai sebagian salaf mengatakan, saya menghidangkan makanan kesukaan ya sahabat-sahabatku 10 orang lebih aku sukai daripada semalam suntuk aku qiyamul lail. Karena besarnya pahala memberikan makan kepada orang gitu ya. Jadi memperindah jamuan buat tamu, menolong seseorang yang membutuhkan, justru sibuk membantu orang lain dengan harta itu, membebaskan tawanan, membantu ibnu sabil, orang terputus jalan,
orang-orang fakir miskin, para mujahidin, kayak sekarang teman-teman di Palestina, jangan berhenti bantu mereka. Bantu terus, kesempatan emas. Satu waktu kalau jihad sudah berhenti di sana, maka tidak muslimin juga sudah tidak lagi diganggu dan mereka sudah merdeka. Udah nggak ada lagi peluang untuk bersedekah di bab jihad. Ini sekarang ada kesempatan. Pemerintah kita berikan dukungan, Basnas turun tangan juga gitu ya. Dan kemudian dia sabar atas musibah yang menimpa hartanya. Karena dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat. Jadi dengan ujian yang datang, dengan membantu orang, dia akan dapat kemuliaan dunia, orang akan hormati dia, Allah akan cintai dia, Allah akan tambahkan amanah rezeki buat dia, dan juga dia akan mendapatkan kemuliaan akhirat. Abu Hatim berkata, bakhil itu, pelit, tidak mau bersedekah, adalah sebuah pohon di neraka. Sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergantung pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga adalah tempat orang-orang dermawan. Ya. Syaitan dalam surah Al-Baqarah ini pernah kita bacakan di sesi kita yang sebelumnya ya. Syaitan itu berusaha untuk menakut-nakuti kita dengan kefakiran, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah Allah gambarkan. Ya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wallahu. Ya. Jadi asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Sesungguhnya syaitan itu menjanjikan kalian kefakiran. Ya. Jadi syaitan yang takut-takutin kita. Nanti kalau kau kasih orang itu lalu kau mau makan apa? Nanti kalau begini kau mau apa? Padahal Allah ya menjanjikan kepada kita dengan sedekah itu akan diberikan rezeki. Lalu kenapa kita khawatir? Kenapa kita percaya sama syaitan? Nah seperti itulah. Kemudian orang-orang saleh ya, bila didatangi oleh orang-orang fakir di masa dulu dan mereka sudah paham tentang teori agama ini, maka mereka dengan senyum menyambut para orang-orang yang minta itu dan mengatakan, selamat datang wahai orang-orang yang hadir yang akan membawa perbekalan kami kepada Rabb kami. Dan ini sebuah perkataan yang luar biasa yang harusnya dijadikan sebagai pegangan kita dalam sedekah. Baik teman-teman sekalian, kita setelah membahas 2 poin tadi, 31 dan 32, berhubungan dengan masalah melatih keluarga kita terbiasa sedekah dan menghidupkan sifat kedermawanan ini, kita akan masuk ke ide ke-33. Ini sedikit berbeda ya. Perbedaan ini karena membahas tentang masalah mengadakan umroh bersama keluarga, mengajari mereka syiar-syiar dan tempat-tempat utama untuk ibadah yang penuh kebaikan. Nah, ini poin yang tidak kalah penting juga ya. Bagi yang Allah berikan kepada Anda kelebihan harta, kira-kira tanyakan pada diri Anda, apa manfaatnya di saat Anda mengajak misalnya keluarga dan anak-anak Anda, misal ke negara-negara kafir. Kira-kira apa manfaatnya? Hanya untuk berbangga-bangga misalnya? Atau hanya untuk melihat sesuatu yang dianggap di sana sebagai sebuah kelebihan? Ya, sementara mungkin kalau berhubungan dengan fenomena alam itu di negara Islam ada. Contoh misalnya, orang datang di musim salju ke negeri-negeri non-muslim. Yang jelas sana mereka itu mungkin minum khamar atau melakukan hubungan-hubungan yang haram dalam agama Islam, pemandangan-pemandangan yang mungkin tidak pas. Daripada Anda ke sana, kenapa Anda tidak ke negeri-negeri Islam yang juga ada turun saljunya? Cukup banyak negeri-negeri yang bisa datangin. Ada Turki, ada Maroko, ya, kami dapatkan informasi semua lengkap misalnya, dan bahkan kami pernah membawa jemaah tur bersama Uhud Tour, seperti nanti di Desember insya Allah ada ke Turki, kita bisa lihat masjid, peradaban Islam, sekaligus Anda hubungkan dengan umroh misalnya, itu sangat baik gitu kan, ada hubungan dengan sejarah Islam atau pengalaman tentang peradaban Islam gitu kan, juga umroh. Daripada Anda mengeluarkan budget tahunan untuk liburan selalu ke negara-negara yang lain, seperti ada salah satu jemaah kami misalnya membahasakan, nanyakan saran, Ustaz apa sarannya, apakah saya menuju ke Eropa nanti liburan atau saya ke umroh? Saya langsung jawab spontan, tentu saja umroh Pak, umroh jauh lebih baik walaupun sudah pernah umroh sebelumnya, karena efek umroh ini tawaf, sa'i, berdoa, pengajian dari ustadz yang sedang membimbing itu kan ada. Dan pasti memberikan efek spiritual secara keimanan yang sangat baik. Apa kira-kira yang Anda berikan pesan kepada anak-anak Anda di saat Anda ajak mereka ke negeri-negeri non-muslim? Ya. Apalagi memang saat safar Anda mungkin jamak sholat misalnya. Anda tidak tahu apa yang sedang diambil informasi oleh anak-anak Anda dari teman-temannya. Misalnya tentang sebuah negara A, negara B ya, yang mungkin dia datangin
Dan dia punya pengalaman misalnya, dia kenal di sana minuman kerasnya, dia kenal sana narkotik. Saya pernah mendengar beberapa anak muda dulu, waktu pakai logat-logat Jakarta mungkin ya, gue dulu ke Italia itu ada satu restoran dia jual sandwich ya, itu yang diikuti ditaruh dengan morfin, narkotika, itu diidolakan di beberapa kota misalnya di Italia. Itu bahasa itu saya dengar sendiri dengan kuping saya gitu. Yang saya sempat lewat lintas dan ada kumpulan anak muda yang sedang menceritakan tentang pengalaman mereka ngisi liburan mereka. Jadi luar biasa gitu ya. Jadi mereka tuh bisa coba narkotika di sana dan bagaimana dikelamkan dengan dimasukkan ke dalam makanan, roti dan segala macam. Contoh, kalau mereka menangkap dari teman-temannya, maka itu yang akan jadi target destinasi dia gitu kan, tujuan dia. Sayang sekali. Mungkin Anda suami istri bisa menjaga diri, ya. Anda bisa tidur di kamar hotel dan segala macam. Apa yang Anda ketahui tentang anak Anda di kamar sebelah? Mungkin naudzubillah dia datangkan perempuan pelacur atau laki-laki yang tidak benar. Ya, karena dia pikir mau mencoba interaksi biologis misalnya sama orang-orang lokal, misal contoh. Atau apalah persepsi yang mungkin bisa saja terjadi. Saya tidak katakan ini pasti terjadi, tapi bisa saja terjadi. Tapi kalau umroh sama haji, Anda sudah tahu. Apa kira-kira hiburannya? Masjid sama hotel. Konsultasinya sama ustadz yang membimbing. Gitu kan? Jadi luar biasa. Yang ada adalah zikir, doa. Dan itu secara lingkungan saja sudah membentuk perasaan iman dalam hati. Hiburannya, nggak ada hiburannya kecuali ibadah, kan gitu. Ya, ditambah dengan belanja, oke, di Saudi juga tidak kalah, mall-mallnya bagus, merek-merek terkenal juga banyak, ya, bisa. Ulangin tidak apa-apa, setahun berapa kali untuk pergi umrah, kan itu. Anda yang punya perusahaan, berikan bonus-bonus umrah berulang-ulang, nggak ada masalah, gitu kan. Walaupun orang sudah pernah umrah sebelumnya, itu sangat baik. Bayangkan Anda dapat pahalanya, dia sholat di Masjidil Haram, dia tawaf, dia sa'i, dia doa, dia sedekah, ya, dia bertaubat. Dan itu tidak Anda dapatkan kalau Anda kirim mereka ke negeri-negeri yang lain. Sholatnya jamak, pahalanya kecil, gitu kan. Belum tentu juga mereka itu berpikir untuk melakukan pengajian misalnya, atau apalah yang di tempat-tempat, tak mungkin. Pasti mereka akan pergi ke tempat-tempat yang dianggap itu destinasi atau tempat hiburan yang paling bagus menurut orang-orang lokal yang kita, apalagi kalau non-muslim, mereka arahnya kepada hal-hal yang tidak baik gitu kan, dalam pandangan agama kita tentunya ya. Jadi kami cuma berbagi saja ide ini. Maka jangan sia-siakan umroh bersama, sama keluarga, sama anak, sama pasangan hidup, sama orang tua, dan juga menuju ke negara-negara Islam yang mempelajari syiar-syiar Islam, ya, atau pendengar-pendengar Islam itu sangat baik. Ya. Disebutkan riwayat di sini di halaman 43 di ide ke-33, kanat Asma'u bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma idza marrat bil hajun taqul sallallahu ala rasulihi wa sallam laqad nazalna ma'ahu hahuna wa nahnu yawma idzin khifaful haqa'ib qalilu dhahruna qalilatun azwaduna fa'tamartu ana wa ukhti Aisyah wa Zubairu wa fulanun wa fulan. Bila Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, Asma istrinya Zubair radhiyallahu anhu majma'in, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, melewati Al-Hajun, ini sebuah wilayah, maka beliau langsung mengatakan, salawat dan salam dari Allah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah singgah di sini bersama beliau. Saat itu kantong-kantong atau barang bawaan kami masih sangat ringan. Hewan tunggangan kami sedikit. Bekal kami pun pas-pasan. Namun aku dan saudariku Aisyah, juga Az-Zubair, suaminya beliau, suaminya Asma, dan Fulan bin Fulan menunaikan ibadah umrah. Menunaikan ibadah umrah. Maksudnya, penyampaian pesan ini adalah walaupun pas-pasan, walaupun hanya punya waktu sedikit, tetap arahnya ke umrah. Itu luar biasa. Saya pernah mendengar ceramah salah satu ulama, Syekh Muhammad Shinkiti di Saudi. Beliau mengatakan, setiap kali ada orang yang konsultasi kepada saya, permasalahan apapun, saya selalu nanyakan, apakah Anda memiliki kesempatan untuk umroh? Kalau dia mengatakan iya, maka saya mengatakan umrohlah dan berdoalah di depan Ka'bah. Sampaikanlah hajat Anda kepada Allah dengan semangat. Ya, beliau memberikan
motivasi agar mengerjakan ibadah umroh. Sampai beliau pernah bercerita bahwasanya seseorang pernah mengeluh atau berkeluh kesah tentang anaknya. Ada punya 3 anak perempuan, semuanya sudah berumah tangga. Ada salah satu anaknya selalu bermasalah dalam rumah tangga dengan suaminya. Bahkan seringkali diancam dengan perceraian, terancam dengan perceraian. Maka mereka ini bingung gimana caranya. Sering diperbaiki hubungan, rusak lagi atau pecah lagi pertikaian dan segala macam hal. Maka akhirnya si Syekh Muhammad mengatakan, apakah Anda berdua bisa umrah? Kebetulan mereka di kota Madinah dan Mekah dekat ya. Maka mereka belum mengatakan dia. Mereka pun pergi umrah. Dan cerita ini yang saya tangkap masih dari potongan kaset dulu. Cukup lama, berarti masih belum ada handphone di masa itu ya. Dan memang betul dalam kisah ini tidak ada handphone disebutkan. Maka melalui telepon rumah biasa, mereka telepon Syekh Muhammad sebagai seorang alim di Saudi. Syekh, bagaimana kami punya masalah gini dan gitu. Maka pertanyaan pertama, apakah kalian bisa umroh? Mereka mengatakan iya. Kata Syekhnya, coba umroh. Sampaikan hajat kalian langsung di kiblat muslimin di Mekah itu, di Ka'bah. Pertama, sampaikan hajatnya. Insya Allah, Allah akan kabulkan. Maka keduanya pun tidak pakai menunda, setelah tutup telepon mereka menerima saran itu. Tiba di Mekah di jam 2, jam 3 subuh. Malam, belum subuh ya, sebelum subuh. Mereka pun akhirnya menyampaikan pesan ke reception hotel. Kalau ada yang telepon kami atas nama ini dan itu ya, nginap di kamar ini, tolong diambil nomor teleponnya untuk kami telepon balik. Dan mereka pergilah tawaf, sa'i, selesaikan ibadah umrah, rangkaian umrah. Setelah selesai umrah, gitu kan, kedua suami istri sepakat pas adzan subuh, udah kita untuk apa juga buru-buru kembali ke hotel. Toh waktu masih panjang. Kita masih mau beberapa hari di Mekah. Udah kita tunggu aja sampai waktu duha, yang biasa orang bilang waktu syuruk ya. Kemudian kami pun menunggu. Dia bilang, kami nunggu sambil berdoa, sambil berzikir. Dan selama tawaf dan sa'i, doa kami fokus kepada anak kami ini supaya rumah tangganya langgeng dan permasalahannya diselesaikan gitu. Pada saat kami pulang di waktu duha ke hotel, tiba-tiba reception itu mengatakan, kalian berdua dari mana saja? Dari tadi sebelum subuh ada orang yang telepon terus di sini dan mencari Anda berdua. Saya bilang, disebutkan namanya, tidak sempat sebut nama karena orang itu seperti tergesa-gesa sekali. Sempat berikan nomor telepon juga tidak sempat. Maka ketiganya berpikir ke anak mereka yang di Madinah, tiga-tiga yang sudah berumah tangga. Oleh dia telepon orang-orang yang kedua anak yang tidak bermasalah, mereka mengatakan kami tidak telepon. Pas di telepon yang bermasalah ini, maka dia mengatakan, iya ibu, iya ayah, memang saya yang telepon. Ada apa nak? Khair insya Allah, mudah-mudahan baik. Anak itu mengatakan, berita gembira ibu dan ayah. Tadi entah kenapa, suami saya lagi tidur di waktu sebelum subuh, tiba-tiba dia bangun, dia seperti orang yang ketakutan, dan dia akhirnya mengakui kesalahannya, dia berjanji akan menjadi suami yang baik. Intinya dia berubah total. Dan saya ingin sampaikan ini, mungkin ini dari doa ayah dan ibu, sementara kalian berdua di Mekah sana. Coba bagaimana efeknya? Kita bisa doakan buat diri kita sendiri, di depan kiblat muslimin. Kalau Anda bisa bangga melihat menara yang terkenal, jembatan yang terkenal, bangunan yang terkenal di negara-negara orang non-muslim, bagaimana bisa Anda pertemukan itu dengan bangganya melihat kedua mata ini ke Ka'bah? Bahkan apa Anda sudah tahu, melihat Ka'bah itu pun, ya, kalau kita mengikuti sunnah Nabi SAW membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa tabarakta wa ta'arik ya adzal jalali wal ikram sambil lihat Ka'bah, zikir yang bisa kita baca habis sholat ya. Maka itu teman-teman sekalian bagian daripada sunnah Nabi, ada pahalanya kan gitu. Belum lagi kita tawafnya ada pahala. Bukankah Nabi SAW mengatakan ya, kalau orang sedang tawaf itu ya, itu dosa-dosanya gugur. Orang kalau sholat di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat saja ya, setelah tawaf 7 kali, rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas, maka pahalanya sama dengan bebasin 1 budak dari anak Ismail. Sa'i, jalan antara Safa dan Marwah. 1 kali jalan Safa ke Marwah, jaraknya pendek sekali. Sebentar, hitungan menit sampai. Sama bebasin 10 orang budak. Jadi kalau 7 kali bolak-balik Safa dan Marwah 7 kali, berarti 70 pembebasan budak. Ini luar biasa. Tahallul, cukur rambut setelah itu. Setiap rambutnya itu akan dicatatkan pahala dan diampuni 1 dosa. Dalam beberapa riwayat ditambahkan dan diangkat 1 derajat. Itu mau dapat di mana ini pahala-pahala besar seperti ini?
Dan bagaimana bisa Anda masih bisa pertemukan ini dengan tempat-tempat lain selain ini? Bukan saya katakan tidak boleh piknik dan sebuah untuk mengenal wilayah lain, bukan. Tapi waktu Anda terbatas selama Anda hidup. Kenapa Anda tidak maksimalkan untuk terus mengulang-ulangi ibadah ini? Setiap sebulan berapa kali juga nggak ada masalah. Apalagi kalau kita bicara setahun, apalagi kalau kita bicara 5 tahun sekali. Itu harusnya tidak luput tentang masalah umroh ini. Dan keutamaannya terlalu banyak berhubungan dengan masalah ibadah yang mulia ini. Kemudian kita akan masuk ke penyempurnaan bahasan kita pada kesempatan ini di poin ke-34. Nah, 33 sama 34 ini mirip, cuma 33-nya itu masalah umroh. Kalau 33 haji, lebih besar lagi ya. Karena itu lebih besar biaya, lebih banyak waktu yang dibutuhkan tentunya ya. Beliau mengatakan menunaikan ibadah haji bersama rombongan atau kumpulan orang-orang baik dan mulia yang dikenal dengan kehidupan yang istiqamah, konsisten dengan keimanan mereka, berpegang kepada agama dengan baik dan tetap memperhatikan aktivitas dakwah dalam perjalanan yang penuh berkah ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban birrauha faqala manil qaum qalu al muslimun faqalu man anta qala rasulullah farafa'at ilaihim ra'atun sabiyan faqalat alihadha hajjun qala na'am walaki ajr. Bahwasanya Nabi SAW berpapasan dengan sebuah rombongan di Ar-Rauha. Beliau bertanya, siapa kalian? Maka mereka menjawab, kaum muslimin. Maksudnya Nabi SAW bertemu dengan satu kelompok muslimin di musim haji di wilayah Rauha. Ya, sudah dekat sekali dengan Mekah. Maka Nabi tanya, siapa kalian ini? Mereka mengatakan, kami adalah muslimin. Lalu kata mereka, Anda ini siapa? Karena waktu itu tidak ada foto. Mereka tidak tahu muka Rasulullah. Seperti bagaimana gitu ya, seperti apa. Maka Nabi SAW mengatakan, Rasulullah, utusan Allah. Lalu ada seorang wanita langsung mengangkat anak kecil yang sedang dia bawa dan bertanya, apakah anak ini akan mendapatkan haji? Ya, atau pahala haji? Kata Nabi SAW, iya. Apakah anak ini juga boleh haji? Maka kata Nabi SAW, iya. Dan kamu akan mendapatkan pahalanya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Haji lebih besar lagi keutamaannya. Luar biasa gitu ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, siapa yang haji tidak rafath, mengucapkan kata-kata syahwat yang bukan pada pasangan halal, tidak fusuk, ya, melakukan perbuatan kriminal, ya. Raja qawmin waladatu dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya, ya, bersih dosa-dosanya. Dan haji intinya 6 hari saja. Tanggal 8 Zulhijjah, 9, ya, 8 hari tarwiyah, jemaah haji pakai ihram dari hotelnya, atau kalau belum Mekah dari rumahnya, niat mengatakan labbaik Allahumma hajjan, lalu kemudian ke Mina, tinggal di kemah, makan, minum, segala macam. Sekarang sudah fasilitas luar biasa, AC semuanya ada, ya, di Mina. Sholat duhur di waktu duhur 2 rakaat, asar di waktu asar 2 rakaat, maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, isya di waktu isya 2 rakaat. Besoknya tanggal 9 hari Arafah. Setelah sholat duha, waktu duha menuju ke Arafah, ya, dari Mina. Kalau orang yang masuk dari tanggal 8 hari tarwiyah. Tapi kalau orang yang mau masuk ke Arafah saja langsung bisa. Cuma dia kehilangan pahala besar di hari tarwiyah yang merupakan sunnahnya haji. Tanggal 9-nya hari Arafah semua jemaah haji kumpul dari mulai duhur sampai maghrib. Ini inti haji. Sebagaimana kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Di sini Anda berdoa. Dan kata Nabi SAW, tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Dalam riwayat-riwayat yang sahih, Allah berfirman kepada para malaikatnya, ya, pada ahli Arafah, lihatlah hamba-hambaku itu datang kepadaku memenuhi panggilanku, ya, dalam kondisi mereka berdebu, ya. Oh, di Arafah walaupun di dalam kemah orang panas, cuacanya segala macam. Mereka mengharapkan rahmatku, maka jadilah kalian saksi kalau aku telah memaafkan dosa-dosa mereka, ya. Dan ini luar biasa. Dalam riwayat lain, saksikanlah walaupun dosa mereka sebanyak tetesan air hujan, ya, kemudian sebanyak butiran pasir di muka bumi, bahkan sebanyak buih di lautan, aku akan maafkan. Bubarlah kalian dari Arafah dalam kondisi dosa-dosa kalian sudah dimaafkan. Ini luar biasa, ya. Bagaimana kita mau bandingkan hari Arafah Anda pakai di negeri lain sementara Anda punya kesempatan, ya. Dan orang yang mengatakan, tapi kan nanti biayanya besar. Oke, semua sesuai dengan pengorbanannya, ya.
Kata Nabi SAW, al-jaza' min jinsil amal. Ya. Nah, haditsnya berbunyi, inna idhamal ajri ma'idhamil bala, besarnya kadar pahala, sungguh besarnya pada ujian. Dan kata Nabi SAW kepada Aisyah, sesungguhnya besarnya kadar pahala umrahmu, Aisyah, sesuai dengan kadar pengorbananmu dari harta dan juga energimu. Ini akan besar sekali. Ya. Bayangkan kalau Anda mengajak anak Anda, walaupun belum balik, walaupun masih remaja, kalau memang ada kita perubahan pemerintahan berubah-berubah ya. Kalau sekarang ini kalau tidak salah mungkin memang anak-anak kecil masih belum dibolehkan. Tapi kalau sudah remaja, umur yang bisa, kenapa Anda tidak ajak? Kenapa nggak Anda jadikan kenangan pertama dia dalam hidupnya adalah haji? Itu kan luar biasa. Dan Allah juga akan gantikan kan gitu. Hari Arafah, sampai terbenam matahari. Malamnya tanggal 9 Anda menuju ke Muzdalifah. Muzdalifah, ini tanggal 9. Nginap sampai pertengahan malam, kemudian Anda, atau sampai subuh, Anda tanggal 10-nya, hari ketiganya, 10 hari Idul Adha, Anda menuju ke Mina untuk Jumroh Aqabah. Ya, melontar, biasa orang bilang melontar setan, dan ini luar biasa. Setiap satu butir batu yang dilempar kecil, ya, di jumrah, cuma melempar itu ringan sekali. Mungkin kalau Anda ikuti medsos kami, Anda tahu bagaimana prosesnya dengan sangat mudah. Satu butir batu itu menggugurkan 1 induk dosa besar. 7 butir, 7 induk dosa besar. Hilang bersih total. Itu luar biasa. Cuma lempar, dan itu tidak bisa kecuali di musim haji. Anda mau pertemukan ini. Ya. Apalagi kalau sampai na'udzubillah ke negeri kafir dan main judi dan segala macam, ini susah sekali dipertemukan gitu ya. Ini luar biasa ya. Dan hari itu juga Anda tawaf ifadah yang mengampuni dosa. Hari itu juga Anda bisa berkurban yang akan disimpan pahala di sisi Allah SWT. Nginap, ya, Anda tahallul, Anda pakai baju biasa, Anda nginap di Mina. Nginap, sholat duhur di waktu duhur 2 rakaat, asar di waktu asar 2 rakaat, maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, isya di waktu isya 2 rakaat, nginap. Tanggal 11, 12, 13 dikenal dengan hari tasyrik 3 hari ini. 11 jumrah 3 titik, ya, kecil, sedang, besar. 12 juga sama, 13 juga sama. Kalau orang mau keluar tanggal 12 dari Mina sudah boleh. Dikenal dengan nafar awal, tapi dia rugi. Harusnya dia lanjutkan sampai tanggal 13. Ini haji 6 hari. Belum lagi Anda sangat menikmati semua orang yang pergi haji. Kalau diikhlaskan Allah, tidak ada orang yang haji lalu pulang mengatakan, ditanya mau haji lagi, dia yang tidak mau, itu nggak ada. Semua orang pasti mau haji lagi. Ini karena kelebihan yang luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk ibadah ini, teman-teman sekalian. Maka hidupkan ini ya di tengah-tengah keluarga kita. Kalau ada kesempatan haji lagi, kenapa tidak haji lagi? Biarkan anak-anak selalu terbaharui dengan itu. Allahu a'lam. Jadi kalau kita ingin bicara masalah keutamaan haji, umroh ini tidak akan ada habisnya ya. Baik, kalau benar dari Allah, semoga ini bisa kita amalkan bersama-sama, dan kalau ada salah dari saya, ditinggalkan saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.